Teman-teman wartawan, Niki mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Gak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, 27 ayat 2 TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Ya mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini, dan Niki juga mau ngucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya, pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bakal banding nggak dari kuasa hukum? Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali, semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Berarti pasti mengatakan dengan vonis ini kan? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya, memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok, kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Selanjutnya kuasa hukumnya seperti apa? Kuasa hukumnya selanjutnya gimana? Ya jadi ini apapun itu ya, kami sebagai penasihat hukum yang menghargai apa yang sudah menjadi putusan hakim, kita hargai. Tapi dalam hal ini ya, kami selaku penasihat hukum juga diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum ya. Nanti kami tim akan berdiskusi terkait dengan putusan ini seperti apa bagusnya, akan kita ambil langkah atau sikap yang tepat, yang terbaik untuk Niki itu sendiri. Tapi yang harus dipahami ya, di dalam putusan tadi itu ya, saya menanggapi terkait dengan pertimbangan hukum bahwa dikatakan perbuatan Nikita yang mengirim gambar kepada Ismail Marzuki, lalu Ismail Marzuki mengirimkan itu kepada Reza Gladys, tidak dipertimbangkan fakta terkait dengan bahwa itu adalah bukan perintah atau suruhan dari Nikita, dan itu sudah diakui secara tegas oleh Mail. Di fakta sebelumnya tadi oleh hakim disebutkan ya bahwa fakta-fakta itu adalah ini, tapi dalam pertimbangannya tidak dimasukkan. Nah, ini yang menurut kami ada kekeliruan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya di pertimbangan hukumnya. Itu yang sebenarnya tadi dikatakan unsur mengancam ya, membuka rahasia. Nah, versi dari putusan tadi karena Niki atau Mail mengirimkan gambar glowing booster cell itu, padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Nikita, itu fakta di persidangan. Ya. Ini keputusan dari hakim tadi sesuai atau sudah diprediksikan sebelumnya oleh pihak kuasa hukum sendiri? Enggak ada prediksi-prediksi, kita bukan dukung mau main prediksi-prediksi. Tapi yang kita prediksikan itu, saya berdiskusi berkali-kali sama Nikita, insya Allah 1000% TPPU tidak terbukti. Hari ini betul prediksi kita. Yang buat Pak Niki tegar hari ini mungkin gimana? Karena udah tahu pasti akan ditahan. Jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi. Alhamdulillah. Iya benar banget. Udah ya teman-teman, terima kasih